Action! Conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, senang saya udah di saat ini ada Pak Hari Limanto. Halo Pak. Halo juga. Lama nggak ketemu Pak. Biasanya saya ketemu Pak Hari di Galaxy Mall. Sekarang kita ketemu di sini Pak. Oke Pak Hari, senang nih Pak Hari sudah sehat lagi. Iya. Sudah mulai aktif melayani gitu Pak. Pak, sedikit flashback Pak. Pak Hari dalam masa sakit itu Pak, bagaimana Pak Hari melihat Tuhan bekerja Pak dalam masa sakitnya Pak Hari ini Pak? Ya, setiap peristiwa yang terjadi kan di atas izin Tuhan. Kadang-kadang kan tidak mengerti awal itu. Ya bisa aja lewat keteraturan diri, keteraturan orang lain, keteraturan lingkungan, tapi kan tidak perlu menyalahkan semua itu. Iya. Dan saya mengembalikan itu kepada maksud dan rencana Tuhan saya. Oke. Karena itu akan membawa damai sejahtera, dan terlebih dalam situasi seperti itu kan membutuhkan imunitas. Kalau kesal apa itu kan justru makin menurunkan. Iya. Jadi saya melihatnya dari perspektif itu saja. Tapi kadang kan nggak banyak Pak orang yang melihat dari perspektif yang Pak Hari lihat ini kan Pak. Iya. Karena orang melihat bahwa selalu bertanyanya kan, Tuhan kok saya sih Pak? Oh, istilahnya gitu ya. Tuhan kok saya sih yang kena gitu kan? Tuhan kok gini, Tuhan kok gini gitu Pak. Iya. Yang saya lihat, kenapa Pak Hari kok nggak bertanya itu Pak? Iya. Malah perspektif itu yang Pak Hari lihat. Iya. Saya sangat yakin terhadap providensia Allah dalam hidup setiap orang percaya gitu. Dan perlakuan Tuhan kepada anak-anaknya itu kan tidak mungkin salah. Walaupun bagi anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan saat tersebut itu mungkin saja dia bertanya-tanya, mungkin saja dia sulit untuk menerimanya dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat bahwa rencana Tuhan itu masih baik, perlakuan Tuhan terhadap anak-anaknya tidak mungkin salah, itu yang akan menjadi pegangan kita di saat-saat kita mengalami krisis-krisis dan banyak hal yang lain. Kalau boleh saya ngomong, berarti kata kuncinya ya kita nurut gitu ya. Kita harus nurut gitu ya Pak. Iya. Semakin kita berontak, semakin kita susah gitu ya. Iya, betul. Oke Pak Hari. Waktu saya dengar sih, saya kaget juga nih Pak Hari sakit nih waktu itu. Ya Pak Hari, kita sekarang maju sedikit ya Pak ya. Pak, sebetulnya yang saya mau ngobrol sama Pak Hari ini mengenai pelayanan Pak Hari, terutama di mahasiswa gitu kan Pak. Karena saya tahunya kan Pak Hari ini udah lama sekali kan berkecimpung di pelayanan kemahasiswaan, istilahnya seperti itu. Tapi sebelum itu Pak Hari dulu cita-cita masa kecil gitu Pak, apakah memang ingin menjadi seperti yang saat ini sebagai hamba Tuhan, atau ada yang lain Pak? Sama sekali nggak terbersit ya, karena bukan lahir dari keluarga Kristen. Dan dunia gereja itu tidak saya kenali, dunia ibadah dan sebagainya. Dan kami sekeluarga menjadi seorang pengikut Konfusianis. Ya hanya ikut-ikut begitu saja, tapi tidak punya pemahaman apapun tentang Tuhan dan sebagainya. Dan di dalam kondisi yang semua serba terbatas, sangat sederhana. Dan itu yang membuat saya punya mimpi-mimpi besar, menjadi orang yang sangat sukses dalam semua aspek yang saya harus bisa perjuangkan. Dan saya sebagai 8 bersaudara, sebenarnya 12 bersaudara, tapi waktu itu tinggal 8 bersaudara. Saya menjadi anak nomor 7 dari 8 bersaudara yang hidup itu. Sekarang ya tinggal 7 bersaudara karena kakak saya sudah Tuhan panggil pulang. Berarti sejak kapan Pak terbersit bahwa ya nih saya nih jadi hamba Tuhan nih, harus saya bertekad jadi hamba Tuhan? Titik baliknya kapan Pak?
kira-kira Pak Hari? Sebenarnya saya punya pengalaman masa anak-anak itu sekolah minggu, tapi sesaat dengan koko saya sama adik saya. Rame-rame kami ini ke gereja GKI Solo. Diajak teman, ya udahlah. Tapi kemudian kan ya ribut, bertengkar, berkelahi sama. Akhirnya kami tidak ke gereja sampai seterusnya. Gara-gara bertengkar itu ya Pak? Dan sebagainya. Dan itu yang menjadi bagian saya awalnya. Sampai saya mulai diperkenalkan kembali tahun 78. Yaitu ada seorang rekan saya ajak saya ke persekutuan remaja. Nah di persekutuan remaja, oke lah saya. Kalau dia jemput, saya datang. Nah teman saya ini sangat setia gitu. Sangat setia. Penampilan profilnya itu orangnya sangat sederhana, tetapi dia punya hati gitu. Jadi dia selalu jemput saya lebih awal. Saya belum bangun dia datang. Ya. Ditunggu gitu. Ditunggu. Sungkan saya terus akhirnya. Akhirnya saya terbiasa. Dan itu saya ke gereja kan saya nggak punya Alkitab dan sebagainya. Itu proses saya. Sampai akhirnya Pak, kapan memutuskan untuk sekolah teologi dan sebagainya? Tahun 80. Itu ada acara persekutuan di sekolah Petra, kaliannya pagi kan. Siangnya itu ada persekutuan, itu biasa rutin. Tapi hari itu kayaknya ada satu acara yang sangat spesial. Nah, waktu itu kan kepala sekolah kan Pak Simon Ranto. Beliau yang sangat cinta Tuhan dan sebagainya. Terus saya ingat waktu itu habis ujian ulangannya geometri, saya ingat itu gurunya. Ya guru yang pintar, ngasih cuma 2 soal tapi ngerjainnya harus berjam-jam. Itu terus, Pak pinternya guru Pak. Terus saya pikir ini satu benar satu ragu-ragu, jadi bingung, frustasi. Saya ada teman bilang, saya pada sumpuk-sumpuk ke persekutuan ya. Katanya ada acara khusus, ya udah saya diajak. Itu tanggal 27 September tahun 80. 27 September 80. Itu titik balik Pak ya? Itu disitulah saya betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan. Dan itu acara sangat penuh. Tidak pernah persekutuan sepenuh itu, tidak pernah. Karena saya duduk paling belakang. Saya pikir itu tempat yang senang, tapi masih kosong banyak. Itu terisi penuh sampai di atas-atas. Dan saat itu saya membuka hati saya, baru mengerti apa artinya Kristus dan menerima Kristus dan keselamatan dan sebagainya. Saya baru mengerti di situ. Padahal saya sudah ikut di gereja sejak 78 di GKI Solo. Baru saya di situ. Berarti Tuhan panggil pada saat itu ya, 27 September 1900. Itu momentum menyerahkan diri sama semua panggilan. 1980 berarti. Pak Hari, sekarang kita lebih maju sedikit Pak. Dari Pak Hari setelah setelah terpanggil gitu ya untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi dalam satu tahap. Setelah itu Pak Hari sekolah istilahnya teologi dan sebagainya. Nah, Pak Hari yang saya tadi katakan di awal gitu kan, Pak Hari ini kan seneng dari awal tuh seneng dunia kemahasiswaan seolah-olah Pak ya, seneng ya Pak. Saya nggak tahu nih Pak Hari seneng apa enggak. Remaja pemuda. Gitu. Remaja pemuda gitu. Pak Hari kenapa seneng dengan dunia mahasiswa, remaja, pemuda gitu Pak? Saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya itu. Saya sebelumnya memang ada di dalam kepengurusan di remaja. Di gereja Solo. Tapi saya belum percaya, belum mengerti tentang hal itu. Cuma sekedar ikut pengurus gitu ya. Dan sebagainya. Dan sampai akhirnya setelah momentum 27 September tahun 80 itulah
hati saya berbeda, menggebu-gebu dan sebagainya. Beban saya itu kepada dunia remaja pemuda itu begitu kuat, Tuhan taruh. Jadi sebelum sekolah teologi, dan beban penginjilan itu, waduh, luar biasa. Setiap hari saya pasti penginjilan, setiap hari. Kepada teman-teman sekolah? Bukan hanya itu, di luar juga. Jadi saya naik bemo, supir bemo, penumpang, naik bis, kernet bis, naik becak, diomeli juga sama tukang becak, dicaci maki juga. Dan sebagainya. Saya tidak pernah peduli, gitu. Ketemu siapa aja menceritakan Tuhan Yesus, itu terus Tuhan berikan. Lah kenapa saya memilih remaja pemuda? Saya pikir saya waktu itu kan mendengar tentang banyak ceramah-ceramah dan sebagainya, bagaimana masa depan gereja dan sebagainya, masa depan bangsa dan sebagainya. Itu yang menimbulkan beban saya. Maka saya menangani persekutuan remaja GKI Sulu. Dari sebelum saya sekolah teologi sampai saya sekolah teologi, terus ada problem. Gereja itu ada problem karena munculnya satu gerakan masuk ke dalam gereja-gereja established ini, dan terjadi kegoncangan di situ. Dan sudah ada mahasiswa praktek dari berbagai tempat, tapi tetap tak bisa menangani dinamika remaja yang sangat kuat waktu itu. Nah, karena saya lahir dari pelayanan itu, dikenal sama mereka dan sebagainya, maka saya diputuskan untuk menolong. Jadi saya weekend dari sekolah teologi itu semacam mahasiswa praktek gitu ya Pak ya, ke tempat itu dan menolong sampai semua situasi lebih baik. Nah, itu beban itu karena berkaitan dengan visi yang dibukakan. Ini menarik Pak, tadi yang Pak Hari katakan bahwa Pak Hari setelah terpanggil gitu ya, Pak Hari melihat sesuatu gitu di dunia pemuda dan remaja gitu. Mungkin sedikit Pak yang bisa mungkin Pak Hari jelasin nih Pak, bedanya apa Pak yang Pak Hari lihat setelah Tuhan sebelum Tuhan panggil Pak Hari secara khusus pribadi gitu ya, dengan setelah Tuhan panggil Pak Hari secara pribadi untuk melayani gitu Pak. Lebih fokus aja sih. Lebih fokus ya. Lebih fokus. Dan saya kan memang setelah saya bertobat itu, saya belajar firman Tuhan sedemikian rupa, dari kaset macam-macam itu, dari PA, dan sebagainya, dari orang-orang misi itu, misionari tersebut. Itu saya pinjam dari satu persekutuan bagus-bagus. Dan saya selalu dengarkan, saya catat. Itu tiap hari saya belajar. Jadi saya terus kemudian saya ikut Perkasa, itu Perkantas punya nah itu di Embong Kenong 22. Terus ikut trainingnya di Jalan Opak, tempatnya Ibu Obaja dan sebagainya waktu itu. Saya ingat training di situ tentang training PA induktif dan sebagainya. Nah, itu menolong saya bertumbuh, dan saya belum genap 19 tahun itu saya sudah menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dan di mimbar Pak maksudnya. Macam-macam. Gitu. Persekutuan. Saya semua diundang gitu loh. Dan anehnya diundang awalnya bukan oleh gereja sendiri, tapi gereja lain juga. Sampai akhirnya gereja sendiri. Belum melihat Pak. Nah Pak Hari, kalau kita lihat di pemuda remaja gitu atau mahasiswa, itu kan pasti ada sesuatu yang unik Pak di sana. Kalau menurut Pak Hari memang benar unik kah, atau memang ada beban yang istilahnya dalam masa depan ini ada beban yang harus diluruskan, dalam artian diluruskan ini semakin banyak godaan, semakin banyak kondisi yang membuat mereka ini bisa berbelok-belok gitu Pak. Khususnya remaja, pemuda dalam masa akil balik itu. Pemuda itu kan batas akhir dalam kristalisasi pemikiran-pemikiran yang dia dapatkan lewat
dunia pendidikan di university dan sebagainya itu. Yeah. Dan itu kalau mereka salah Yeah. menanamkan fondasi, salah menyerap konsep-konsep hidup dan sebagainya, ini sangat membahayakan. Oke. Remaja sendiri kan masa di mana mereka sedang melihat dan mencoba menemukan patron dalam hidupnya. Makanya kan mereka sering punya tokoh-tokoh dalam hidup, tokoh idola, idolanya, panutan, gitu idol mereka dan sebagainya. Yeah. Nah, karena mereka itu kan kalau di dalam satu bahasa Belanda itu yang diungkapkan, saya ingat itu dia itu seperti kain lap. Oke. Mau dijadikan sapu tangan kegedean, mau jadikan taplak meja kurang besar. Jadi sedang menata identitas dirinya itu seorang remaja. Yeah. Nah, kalau dia salah di dalam menemukan patronnya, idolnya, penataannya, ini akan kesalahan ini fatal karena ini menjadi fondasi dia dalam proses bertumbuh. Akan terbawa terus. Oke. Dan itulah yang menjadi bagian dengan pengalaman saya sendiri dan sebagainya. Maka saya bilang, wah sangat penting ini untuk menolong mereka. Jadi lahir dari pengalaman saya yang tidak tersentuh dengan semuanya itu, mencoba mencari-cari sendiri dan sebagainya. Ya kalau nyarinya pas ya enak, kalau nyarinya nggak pas kan waduh bisa jadi beban bagi orang tua dalam masa perkembangan, pertumbuhan dan masa depannya. Ya itu. Pak Ari, ini kan kita kalau bicara mengenai pertumbuhan gitu Pak ya, kita bicara secara fisik ya Pak, kita bicaranya. Koreksi kalau saya salah Pak. Itu kan memang dari komisi anak, bukan komisi anak, maksud dari masa usia anak-anak, lalu usia remaja, lalu pemuda, nanti ke jenjang selanjutnya ada yang dikatakan pemuda senior lah, atau dikatakan komisi dewasa itu udah dewasa gitu kan Pak ya. Apakah permasalahannya sama Pak? Tadi yang Pak Ari bicara misalnya remaja gitu kan, dia penanaman fondasi di sana bahwa tokoh panutan atau dasar-dasar pemikiran ini harus jelas dulu nih di sini. Kalau pemuda gimana Pak? Pemuda khususnya juga mahasiswa, apakah kurang lebih sama Pak ininya? Iya, bagi saya begini, bahwa tiap-tiap fase periode kehidupan dan pertumbuhan, sekolah minggu atau anak-anak remaja itu punya problematikanya masing-masing. Dan punya keunikannya dan tidak sama. Itu tidak sama. Nah, kendati demikian, pasti ada benang merah yang harus menjadi bagian hidup mereka yang kita perhatikan. Kan mereka sedang mengarah kepada masa depan. Untuk menata gitu. Dari sekarang kita melihat konteks kebutuhan gereja, kebutuhan bangsa, masyarakat. Ini kan kebutuhan seorang pemimpin. Itu kan tidak tiba-tiba lahir begitu saja. Tapi peran serta daripada keluarga-keluarga yang membina proses pertumbuhan anak-anak ini itu sangat penting sekali. Sehingga saya bisa melihat perbedaan. Mahasiswa yang lahir dari keluarga yang sehat, yang saya maksudkan sehat bukan fisik semata, tetapi relasi sosialnya, kerohanian dan sebagainya, itu sangat berbeda dengan keluarga yang mengalami problem dalam keluarga itu sendiri, dalam relasi sosialnya, emosinya dan sebagainya. Itu sangat berbeda. Sehingga saya bisa lihat bagaimana jiwa pemberontakannya, merasa tidak bisa nyaman dengan. Tapi yang sehat ini, mereka lebih saya katakan lebih mudah untuk diarahkan, gitu. Dan respon-responnya itu respon-respon yang baik, gitu. Tapi memang di dalam dua konteks ini kan memang harus dikerjakan, gitu. Baik yang bertepatan memang dia adalah keluarga yang cukup sehat, ada yang dalam problem demikian. Nah, ini mungkin tidak mengalami krisis kasih, yang ini mengalami krisis kasih. Nah, dua-duanya ini harus menjadi bagian perhatian di dalamnya. Tapi bisa begini nggak Pak? Misalnya ada suatu keluarga yang memang cukup baik-baik aja gitu ya Pak, dalam artian keluarga yang sehat gitu, secara relasi, secara
bicara secara iman misalnya seperti itu Pak, bisa berubah Pak? Bisa nggak Pak anaknya bisa berubah? Contoh real Pak ya, yang jadi pergumulan seperti ini Pak. Misalnya ini ada satu keluarga di Surabaya lah, lalu anaknya keluar kota lah untuk sekolah Pak, gitu. Apakah keluar negeri atau keluar kota? Ini yang dikhawatirkan kan anaknya ini kan bisa tercemar nih Pak, atau terkontaminasi lah, kita bicara seperti itu. Benteng ini yang kadangkala bisa jebol gitu pada saat anak ini. Betul. Sangat betul. Oleh sebab itu sangat mungkin bahwa anak yang sudah di dalam keluarga yang sangat sehat itu kemudian keluar dan mereka tidak disiapkan, atau dia sangat kaget, atau dia tadi di istilahnya bagaimana pengaruh daripada pergaulan yang terus intens itu sampai nilai-nilai yang awal dia miliki itu berubah, atau dia tinggalkan, atau dia mengadopsi nilai-nilai baru dan sebagainya. Sangat mungkin. Memang sebaiknya bagi setiap orang tua yang anaknya itu harus studi keluar dari kotanya, di luar kota, luar negeri. Cobalah mengantar dan mengenalkan anak itu kepada lingkungan. Pertama adalah lingkungan di mana mereka bisa nanti bergereja, supaya dia tertolong di dalam proses pertumbuhannya. Secara rohani dan sebagainya. Dan cobalah kenali lingkungan yang dimana dia akan. Kalau dia di asrama, lihatlah konteks asrama itu. Kalau dia di tempat kos, lihatlah. Karena itu pengalaman saya. Pada waktu anak saya berangkat studi, waktu itu ke Sydney, saya mengantar. Saya mempertemukan dengan gereja setempat, hamba Tuhan setempat yang melayani. Terus saya mencoba menemukan tempat kos, lingkungan kosnya, dan sebagainya. Terus pergaulan di dalam gereja itu bagaimana sih pemudahnya, kira-kira gitu. Oke, saya mencoba mengenali. Terus saya datang ke persekutuannya, tidak banyak orang. Saya pengkhotbahnya saya kagum, masih muda. Terus saya tanya, loh itu anak pemuda itu memang dikader oleh hamba Tuhannya, ada kelas pengkaderan pembinaan, istilah homiletika sampai mereka bisa khotbahnya bagus. Saya lihat sistematikanya bagus. Saya bilang ini baik ya, saya senang. Saya titipkan sampai sekarang ini dia ada di lingkungan gereja tersebut. Jadi jangan sampai istilahnya ditinggal gitu aja gitu kan. Kadang kan ada alasan, ini sedikit melenceng nih Pak ya kita bicara. Karena kan ada alasan bahwa kadang ya udah kamu keluar kota atau keluar negeri supaya kamu mandiri gitu. Tapi mandirinya ini kan luas Pak. Bukan hanya mandiri iman, mandiri hidup, tapi kalau mandiri iman, imannya melenceng jadi ya memang mandiri akhirnya. Gak karu-karuan nih Pak. Oke, Pak Hari, kalau kita bicara remaja, pemuda, mahasiswa, ini kan suatu hal rentang usia yang ya mereka ini kan punya apa ya Pak, suatu pemikiran yang sudah mulai kritis. Lalu mereka sudah mempunyai pemikiran yang kreatif, bahkan idealis Pak. Kita bicara, apalagi mahasiswa lah, kita bicara, Pak Hari pasti tahu banyak. Idealismenya sangat tinggi gitu kan. Mereka mau mengubah sesuatu atau apapun, mereka punya ideal pemikiran sendiri-sendiri. Itu apakah menjadi tantangan Pak bagi pelayanan di hamba Tuhannya ya? Iya, bagi khususnya Pak Hari nih yang menangani ini Pak. Memang bahwa masa bertanya dan sebagainya itu ada dalam kehidupan ya remaja, pemuda, mahasiswa, siswa itu masa mereka, dan itu nggak boleh dipadamkan karena nilai-nilai semacam itu kritis dan sebagainya itu menunjukkan kepekaan dia melihat konteks yang sedang terjadi. Jadi ya kalau pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dan sebagainya itu ya jangan kemudian anak tersebut ya disepelekan atau dikasih brand tertentu, nggak perlu. Bahwa itu menjadi satu kekayaan ya bagi saya sendiri, harus menggali lagi, mungkin muncul pertanyaan seperti itu.
Dan bagi dia menemukan jawaban-jawaban yang bisa memuaskan, yang menolong. Karena begini, pengalaman yang ada, seorang siswa bertanya kepada guru agamanya, dia tidak memberikan jawaban apa. Oke. Kemudian dia pergi ke gereja, tanya hamba Tuhannya, tidak menemukan jawaban. Nah, di sekolah itu dia bergaul dengan temannya yang tidak seiman. Yeah. Terus masa bertanya ini akhirnya direspon oleh temannya yang tidak seiman, dibawalah ke tempat lain. Dan akhirnya ya sudah, dia meninggalkan iman Kristennya gitu, karena dia merasa menemukan jawaban di tempat lain. Padahal itu pertanyaan yang sangat simpel. Yeah. Ya itu bagi saya, mereka yang kritis dan sebagainya itu sangat baik, yang justru harus ditolong mereka berkembang. Yeah. Dan sebagainya. Memang saya melihat cara berpikir ya apa ini era milenial dan sebagainya lebih cenderung kepada pragmatis. Gitu. Yang penting ya manfaatnya, aku senang dan sebagainya. Prakteknya dipakai bagaimana? Tapi filosofi, nilai-nilai, fondasi dan sebagainya itu dia nggak pikirkan dengan baik. Oke. Gitu. Cut. Conversation is off.